Halo guys, apa kabar nih? Semoga kalian semua baik-baik di rumah ya. Perkenalkan, nama saya adalah Dionysius Hugo Simanjorang dengan NIM 1919-0322. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, Ancol, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat menempuh ujian tengah semester. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu hidangan khas Kalimantan yang sering kita jumpai di Jakarta, yaitu bakmi kepiting. Bakmi kepiting ini berasal dari Pulau Kalimantan, atau lebih tepatnya di kota Pontianak. Kalian tahu gak sih, kalau kota Pontianak itu mempunyai banyak sekali pilihan wisata kulinernya. Tidak heran kalau kota Pontianak ini merupakan salah satu destinasi wisata kuliner terbaik di Indonesia. Kota Pontianak ini memiliki banyak sekali pilihan kulinernya, mulai dari bubur ikan, burung punai goreng, kue tiaw, bubur padas, es lidah buaya, dan masih banyak lagi. Tetapi, kali ini saya hanya akan membahas satu makanan khas Kalimantan Barat, atau lebih tepatnya di kota Pontianak, yaitu bakmi kepiting. Mungkin beberapa dari kalian yang tinggal di Jakarta sudah tahu bakmi kepiting itu seperti apa. Karena di Jakarta ini, bakmi kepiting mudah untuk ditemukan. Tahu gak sih, sebenarnya bakmi kepiting di Pontianak tidak dipanggil dengan sebutan bakmi kepiting. Tetapi, sebutan untuk bakmi kepiting di Pontianak adalah yamye. Karena yam merupakan serapan dari bahasa Tionghoa yang artinya dikocok. Karena penyajian bakmi kepiting ini adalah dengan cara dikocok bersama bumbu-bumbunya di dalam mangkok. Di beberapa restoran bakmi kepiting, tersedia banyak sekali pilihan topping, mulai dari yang halal hingga ke non-halal. Biasanya, topping yang sering kita temui di bakmi kepiting adalah bakso ikan, bakso kepiting, bakso udang goreng, cumi, udang, babi cincang, kulit babi goreng, pangsit rebus, aneka seafood lainnya, dan yang paling penting adalah capit kepiting dan daging kepiting. Selain itu, bakmi kepiting juga biasanya disajikan dengan pangsit goreng. Nah, pangsit goreng ini berfungsi untuk menggantikan peran kerupuk karena teksturnya yang garing dan cocok disantap bersama bakmi. Dan biasanya, pangsit goreng ini diisi dengan sedikit daging. Sebelum kita menuju ke proses pembuatan bakmi kepiting, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai bumbu dan rempah yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara penghasil rempah terbesar di dunia. Salah satu rempah yang terkenal di Pulau Kalimantan dan juga terdapat di dalam masakan bakmi kepiting ini adalah lada. Daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil lada terbesar di Indonesia setelah Bangka Belitung dan Lampung. Pada zaman dahulu, lada digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat di Kalimantan untuk berbagai macam hal, seperti meredakan batuk, menyehatkan jantung, memperkuat tulang, mencegah perut kembung, melancarkan pencernaan, hingga mencegah kanker. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari lada. Lada di Indonesia juga memiliki sejarah, guys. Ternyata, lada yang kita temui sekarang ini bukanlah tanaman endemik bangsa Indonesia, melainkan diperkenalkan dari daerah Ghats di India, yang kemudian disebarluaskan ke berbagai penjuru Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Nah guys, sekarang kalian sudah paham kan sejarah tentang lada? Sekarang, saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara membuat bakmi kepiting sekaligus menjelaskan karakteristik
setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan bakmi kepiting ini. Bumbu dasar yang pertama adalah bawang putih. Ketika masih mentah, rasa dan bau dari bawang putih ini akan sangat menyengat dan terasa lengket di tangan. Tetapi ketika sudah dimasak, maka akan memberikan rasa gurih kepada masakan. Yang kedua adalah kecap asin. Kecap asin merupakan hasil fermentasi dari bahan hewani atau nabati berprotein tinggi di dalam larutan garam, sehingga kecap asin mempunyai warna coklat yang pekat dan mempunyai bau yang khas, dan juga memiliki rasa asin yang dapat mempersedap masakan. Lalu ada lada. Lada merupakan buah dari pohon lada yang diambil buahnya, kemudian ditumbuk hingga halus sehingga menghasilkan lada yang sehari-hari kita pakai. Lada juga bisa dimasukkan bulat-bulat ke dalam masakan seperti sup. Lada memiliki rasa yang sedikit pedas, hangat, dan pahit, sehingga lada sangat cocok untuk membumbui makanan. Lalu ada garam. Garam yang digunakan dalam masakan ini adalah garam dapur. Garam ini terbuat dari air laut yang menguap. Di dunia ini ada berbagai macam garam. Yang membedakan tiap garam di dunia ini adalah perbedaan teksturnya yang kasar atau halus, dan kandungan yodium di dalamnya. Bahan dasar lainnya adalah minyak sayur. Minyak sayur atau minyak nabati merupakan minyak yang diekstrak dari berbagai macam tumbuhan. Minyak sayur ini berfungsi agar masakan yang dimasak pada wajan tidak lengket. Selain itu, minyak sayur juga bisa untuk mengekstrak rasa dari sebuah bahan makanan. Kemudian bahan lainnya yang terdapat dalam bakmi kepiting adalah udang, daging kepiting, capit kepiting, dan mie keriting basah yang kecil. Kenapa bakmi kepiting menggunakan mie keriting yang kecil? Karena semakin kecil bentuk bakminya, bumbu-bumbu dapat semakin mudah meresap ke dalam bakmi. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat bakmi kepiting. Pertama, masukkan minyak sayur ke dalam wajan, kemudian masukkan bawang putih. Tumis hingga harum. Kemudian, masukkan udang dan masak hingga berubah warna. Proses ini berguna untuk membuat minyak sayur dapat mengekstrak rasa dari udang dan bawang putih. Kemudian, sisihkan sedikit minyak tersebut ke dalam mangkuk yang akan digunakan untuk penyajian sekitar 1 sendok makan. Setelah itu, masukkan daging kepiting cincang dan capit kepiting. Kemudian bumbui dengan kecap asin, garam, dan lada. Kemudian, aduk hingga rata dan sisihkan. Lalu, di dalam mangkuk yang sudah ada minyak tumisan udang, masukkan kecap asin dan aduk hingga rata. Kemudian, rebus mie keriting sebentar. Lalu angkat dan masukkan mie ke dalam mangkuk yang sudah ada minyak tumisan udang dan kecap asin. Kemudian, aduk hingga merata. Kemudian, tambahkan topping sesuai selera. Dan bakmi kepiting sudah siap untuk disajikan.
Nah, sekarang kalian sudah paham kan cara membuat bakmi kepiting? Kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah masakan Indonesia sangatlah beragam dan tidak kalah enak dengan masakan luar negeri. Maka dari itu, kita harus melestarikan masakan Indonesia agar tidak punah. Untuk melestarikan masakan Indonesia, itu tidak susah kok. Dengan memakan makanan khas Indonesia, juga sudah cukup untuk melestarikannya. Oke guys, itu saja video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk melestarikan terus masakan khas Indonesia. Bye-bye. Peace.